rekan-rekan di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas aneka investasi, bisnis, dan tutorial Excel untuk analisa bisnis dan investasi kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rencana Go Private Bentul Internasional Investama RMBA. Apa itu Go Private? Go Private sendiri itu adalah perubahan status emiten dari perusahaan terbuka (TBK) menjadi perusahaan tertutup. Jadi kalau Go Public itu biasanya perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, ini kebalikannya. Nah, untuk bisa melakukan Go Private ini biasanya dengan cara melakukan pembelian kembali saham yang pernah dijual ke publik. Setelah itu sahamnya nanti akan dihapus atau di-delisting dari Bursa Efek Indonesia. Kenapa sih perusahaan ingin melakukan Go Private? Biasanya pertama karena forced delisting atau penghapusan paksa, biasanya karena alasan yang kurang baik, misalnya laporan keuangannya buruk, tidak menghasilkan laba, terancam likuidasi atau sudah disuspend terus-terusan. Dua, ada voluntary delisting. Hanya perusahaan yang seperti ini memiliki kinerja yang baik ataupun mereka memiliki rencana tertentu ke depannya. Nah, dengan menjadi perusahaan tertutup, maka perusahaan tidak perlu melaporkan kewajiban atau pengungkapan fakta material kepada publik dan membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang nanti akan kita lihat itu melakukan voluntary delisting, keluar secara sukarela. Untuk contoh perusahaan yang pernah go private, misalnya yang paling terkenal ada Aqua, Golden Mississippi pada tahun 2010, lalu ada Sobi, Sorini Agro Asia Corporindo 2017, dan ada SCPI, Merck Sabdom Pharma tahun 2020. Nah, kita lihat untuk Bentul sekilas. Ini perusahaan didirikan tahun 1930 oleh Ong Hock Leong dengan nama Struches Fabrik Ong Hock Leong. Nah, Bentul sendiri memproduksi beberapa brand seperti Bentul Biru, Tali Jagat, Bintang Buana, Sejati, Neomild, dan Unomild. Saat ini sendiri Bentul itu bagian dari BAT Group, British American Tobacco, yang merupakan sebuah perusahaan tembakau global dengan jaringan lebih di 180 negara. Sehingga dengan masuk ke jaringan itu memungkinkan perusahaan untuk menambahkan brand global seperti Dunhill dan Lucky Strike ke dalam portfolionya. Di tahun 2019 sendiri perusahaan telah melakukan ekspor ke 20 negara tujuan yang nilainya telah mencapai 2,7 triliun. Nah, sekarang kita akan melihat informasi kepada pemegang saham yang saya ambil dari website Bursa Efek Indonesia. Saya ambil dari sini di laporan informasi atau fakta material keterbukaan informasi 20 Agustus 2021. Kita bisa download dari sini. Ini datanya dalam bahasa Inggris. Coba lihat apa yang menarik dari data yang diinfokan oleh Bentul di Bursa Efek Indonesia tersebut. Lini bisnisnya sendiri adalah perdagangan besar, industri pengolahan tembakau, dan aktivitas konsultasi manajemen. Kait dengan rencana Go Private ini, perusahaan sudah menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia pertanggal 5 Agustus 2021 mengenai permohonan suspensi perdagangan saham PT Bentul Internasional Investama Tbk terkait rencana perseroan untuk melakukan Go Private dan delisting. Nah, keesokan harinya BI atau IDX mengabulkan penghentian sementara perdagangan saham perseroan di IDX. Di BI yang dilakukan terhitung sejak sesi pertama perdagangan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sampai pemberitahuan lebih lanjut, yaitu di suspense. Terkait rencana Go Private ini, nanti akan dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Jika rencana ini disetujui di dalam RUPSLB tersebut, maka akan dilakukan penawaran saham yang dimiliki oleh publik yang dilakukan oleh BAT yang merupakan pemegang saham pengendali PSP.
Untuk para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender tersebut, maka akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Namun berarti pemegang saham publik tersebut tidak lagi bisa menjual sahamnya melalui bursa saham, Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk jumlah pemegang saham sendiri, ternyata yang dipegang oleh publik itu cukup kecil, yaitu 7,52%. Dan dari 7,52% itu ternyata 7,29% itu dimiliki oleh satu pihak. Jadi, yang dimiliki oleh pemegang saham publik lainnya itu sebenarnya hanya 0,23%, di mana jumlah pemegang sahamnya kurang lebih sekitar 2.385 orang. Sehingga saham perusahaan kurang aktif diperdagangkan dan kurang liquid. Nah, oleh karena itu perusahaan mengajukan rencana go private dengan alasan-alasan sebagai berikut. Setelah right issue di tahun 2016, perseroan itu tidak melakukan penggalangan dana apapun di pasar modal dan tidak ada rencana untuk melakukannya di masa depan. Kinerja keuangan perusahaan itu merugi sehingga berpengaruh pada kinerja sahamnya. Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham setelah tahun keuangan 2010 karena posisi return earning yang negatif. Lalu alasan berikutnya, saham perusahaan tidak aktif diperdagangkan di BEI atau IDX. Nah, terkait dengan poin D tersebut, karena tidak liquid maka tidak mudah bagi pemegang saham untuk melakukan transaksi untuk saham RMBA ini di IDX atau BEI. Dengan rencana go private ini, maka shareholder atau pemegang saham memiliki kesempatan untuk menjual saham mereka dengan harga yang premium dibandingkan dengan harga pasar. Perusahaan sudah menyediakan beberapa keuntungan bagi pemilik saham publik, di antaranya satu, adanya harga penawaran yang menarik. Perusahaan memberikan penawaran harga yang menarik untuk pemegang saham publik. Saham yang ditawarkan adalah Rp1.000, yang jauh lebih menarik dibandingkan harga yang dipersyaratkan di POJK nomor 3/2021 dan peraturan IDX nomor 1/1. Kalau dilihat harga 1.000 ini lebih tinggi 356,21% dibandingkan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman rencana go private pada tanggal 20 Agustus. Itu rata-ratanya Rp281. Lalu, jika dibandingkan dengan independent appraiser atau penilai independen yang menetapkan harganya Rp175 per lembar, maka ini lebih tinggi, 571,43%. Jika dibandingkan dengan harga nominal saham yang Rp50, ini lebih tinggi 2000%. Dan jika dibandingkan dengan harga tertinggi di pasar reguler selama 2 tahun terakhir, yang harganya tertingginya itu Rp679, maka ini 147% lebih tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan harga historical, kita bisa lihat di sini untuk perbandingannya di tabel ini. Nah, ini perbandingannya kita bisa lihat di sini lebih tinggi daripada harga rata-rata yang baik 90 hari, 1 tahun, ataupun 5 tahun terakhir sebelum disuspensi. Jadi memang cukup menarik untuk penawarannya ini. Nah, ini perusahaan membandingkan dengan perusahaan lain yang juga go private dalam 12 tahun terakhir.
Nah, di sini ada PT Sorini Agro Asia, Sari Husada, Dynaplast, Alfa Ritelindo, dan Aqua Golden Mississippi. Kita lihat di sini harga yang ditawarkan jika dilihat memang lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain jika kita lihat persentasenya. Misalnya persentase harga perdagangan tertinggi atas saham di BEI dalam waktu 90 hari terakhir. Lalu berdasarkan penilaian dari appraisal independen, lalu berdasarkan harga tertinggi selama 2 tahun terakhir juga lebih tinggi perusahaan dibandingkan beberapa perusahaan lain yang go private, dan bandingkan harga perdagangan terakhir sebelum suspensi juga perusahaan lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya yang go private. Pendapat dari konsultan hukum. Di poin C di sini disebutkan berdasarkan artikel 62 dari peraturan perusahaan, shareholder yang tidak menyetujui rencana go private ini berhak untuk meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Untuk sekilas mengenai perseroan sendiri, sebagai tahun 87 didirikan PT Rimba Niaga Idola, masuk ke bursa saham tahun 1990. Tepatnya tanggal 5 Maret 1990 dengan harga IPO Rp3.380. Waktu itu dikeluarkan 1.200.000 lembar atau sekitar 31,58%. Terakhir tercatat pernah membagikan dividen tahun 2011 sebanyak Rp26 dan melakukan right issue tahun 2016 dengan rasio 36:145. Bergabung dengan PT BAT Indonesia tahun 2010. Untuk cikal bakal bisnis perusahaan sudah dibahas juga di awal tadi. Anak perusahaannya ada PT Bentul Prima dan PT Bentul Distribusi Utama. Nah, untuk struktur pemegang sahamnya seperti tadi disebutkan, BAT itu memiliki 9,2,48%. Nah, publik di sini yang memiliki 7,29% adalah United Bank of Switzerland. Kalau yang berikutnya 0,23% dipegang oleh publik yang lain. Untuk rapat umum pemegang sahamnya sendiri nanti akan dilakukan terkait rencana go private ini, rencananya 28 September 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Financial Hall, Geraha CIMB Niaga, lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58. Selain itu juga RUU PSLB ini akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan POJK nomor 16/2020 melalui aplikasi isi.ksei. Nah, bagi pemegang saham yang ingin berpartisipasi dapat mengikuti melalui 4 alternatif, yaitu pertama, menghadiri secara langsung. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hendak menghadiri secara langsung harus menandatangani surat pernyataan pemegang saham independen. Ini dikirim ke alamat masing-masing pemegang saham dan juga akan disediakan oleh perseroan sebelum pelaksanaan RUU PSLB. Karena masih dalam situasi COVID-19, maka yang hadir harus menunjukkan swab antigen negatif yang masih berlaku dalam 1 kali 24 jam, dan juga perseroan tidak menyediakan souvenir dan konsumsi saat penyelenggaraan rapat. Karena masih kondisi pandemi COVID-19, maka akan dilakukan pembatasan maksimal kapasitas ruangan. Maka dari itu, jika ingin menghadiri juga kita bisa cara yang kedua, tidak menghadirinya secara langsung, tapi memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek dengan cara menandatangani formulir surat kuasa yang dapat diunduh di website perseroan, yaitu di www.bentulgroup.com, lalu mengembalikan formulir surat kuasa tersebut kepada perseroan melalui email dm@datindo.com, mengirimkan surat asli kuasa tersebut kepada PT Datindo Entricom di Jalan Hayam Wuruk nomor 28 Jakarta, paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal RUU PSLB, yaitu tanggal 23 September 2021. Selain itu, cara yang ketiga yaitu dengan memberikan surat kuasa secara elektronik melalui fasilitas elektronik General Meeting System KSEI, isi KSEI dalam tautannya di https://access.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal RUU PSLB, yaitu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 12 siang.
Selain itu, kita juga dapat menghadiri RUU PSLB secara elektronik melalui aplikasi isi KSEI tadi, Electronic General Meeting System KSEI. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme Electronic General Meeting System atau GMS ini akan dilakukan di IDX website dan website perusahaan, juga di newspaper tanggal 6 September 2021. Undangannya akan dipublish tanggal 6 September tersebut, dan juga pemegang saham yang berhak untuk mengikutinya adalah yang namanya terdaftar di daftar pemegang saham perusahaan pada saat tanggal record date, yaitu tanggal 3 September 2021. Nah, di dalam RUU PSLB sendiri itu agendanya yang pertama adalah persetujuan atas rencana go private. Lalu agenda kedua tergantung pada persetujuan atas agenda pertama, yaitu dilakukan persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Lalu, agenda ketiga adalah perubahan susunan direksi perseroan. Untuk agenda pertama, mewajibkan persetujuan dari para pemegang saham independen. Sementara itu yang kedua dan ketiga tidak memerlukan. Untuk agenda pertama itu, diwajibkan harus dihadiri oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen. Dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Jika tidak terpenuhi, maka dilakukan RUU PSLB kedua dengan syarat dihadiri oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari setengah bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. Jika RUU PSLB kedua masih tidak memenuhi syarat, maka dilakukan RUU PSLB ketiga dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam quorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka. RUU PSLB ketiga sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUU PSLB. Ini adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan rencana go private. Tanggal 20 Agustus itu pengumuman situs BEI terkait rencana untuk mengadakan RUU PSLB. Lalu 28 September RUU PSLB. 30 September pengumuman dari hasil RUU PSLB. Di perkiraan periode penawaran tender itu 22 Oktober sampai 22 November. Tanggal pembayarannya itu 3 Desember 2021. Lalu perkiraan permohonan delisting kepada BEI itu 16 Desember 2021, dan tanggal 24 Januari 2022 itu perkiraan BEI membatalkan pencatatan efek. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, baik bagi Anda yang memiliki saham RMBA, sehingga jika belum tahu jadi lebih tahu, ataupun buat yang belum memiliki. Semoga nanti jika kedepannya ada juga yang proses go private seperti ini, saham yang dimilikinya, sehingga dapat lebih terbayang. Oke. Mohon bantuannya untuk di like, subscribe, dan share jika merasa video ini bermanfaat, dan untuk membantu perkembangan channel ini juga. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih.